Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Rabisit SPD adalah guru mata pelajaran pendidikan ekonomi. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan 3 di LPTK Universitas Patimura Unpul. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMK Negeri 2 Raja Ampat dengan materi Dokumen Administrasi Usaha kelas 11 jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Siap, berat. Rizal. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Semua sudah sarapan? Sudah. Ya, berarti semangat untuk belajar, kan? Semangat. Alhamdulillah, semangat untuk belajar. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita tengok kiri kanan ada sampah kan tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ya, berarti tandanya bahwa kamu selalu menjaga Kebersihan. sekolah. Nah, untuk selanjutnya sebagai umat yang beragama, sebelum kita memulai sesuatu harus kita mulai dengan Doa. ya, doa. Berarti ketua kelas pimpin doa untuk kita sebelum memulai pelajaran. Ya, di depan. Maju di depan. Mari teman-teman, sebelum mulai belajar, mari berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Silakan ketua kelas. Silakan. Untuk ketua kelas, semua hari ini hadir. Satu aja yang tidak hadir. Ya, siapa namanya? Hermes Soyen. Ya, alasannya apa? Sakit. Ya, sakit. Ya, berarti kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran hari ini bersama-sama dengan kita seterusnya. Ya, amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran lagi, sebagai negara atau bangsa Indonesia, untuk kita menanamkan rasa cinta kepada bangsa ini berarti harus kita menyanyikan salah satu lagu wajib ya nasional. Oke, sebelum Pak Guru putar, ya semua berdiri dulu. Di sana aku berdiri dan dimandu
sebelum Pak Guru memulai pelajaran, Pak Guru ingin mengantar kalian ke belakang atau mengingat kembali materi yang sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi yang minggu yang lalu? Oke, silakan berdiri. Materi minggu lalu sumber daya usaha. Sumber daya usaha merupakan kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian. Oke, tepuk tangan untuk itu. Masih ada lagi? Ada yang lain? Oke, silakan. Adapun komponen-komponen sumber daya usaha adalah sumber daya alam, merupakan sumber daya yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia sekaligus sebagai pendukung sumber daya usaha. Oke, tepuk tangan. Ya, kalau kita kemarin bicara soal sumber daya usaha, berarti pada pertemuan kali ini kita bicara soal atau materi dokumen administrasi usaha. Sebuah usaha kalau tidak memiliki administrasi berarti usaha tersebut tidak memiliki arah dan tujuan. Karena dia tidak memiliki catatan, dia tidak memiliki bukti masuk dan bukti keluar. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasarnya. Ya, kompetensi dasar yang pertama, coba baca di situ, baca sama-sama. Yang pertama, kompetensi dasar. Tiga. Ya ulang. 3.3 menerapkan dokumen administrasi usaha. 3.4 Merencanakan pembuatan dokumen usaha. Ya, indikator. 4.1 pengertian administrasi usaha. 4.2 ciri-ciri administrasi usaha. 4.3 tujuan administrasi usaha. 4.4 bentuk dan catatan administrasi usaha. Ya, tujuan. Setelah proses pembelajaran strategi dapat memahami dokumen administrasi usaha setelah dapat mendesain dan Ya, desain dan merancang. Ya. Ya, berarti dalam materi ini kalian dituntut untuk membuat atau merancang dokumen administrasi usaha dengan menggunakan model pembelajaran project based learning atau yang disingkatnya adalah PBL. Karena dalam model pembelajaran ini siswa dilibatkan untuk aktif dalam kehidupan nyata. Berarti guru itu cuma hanya sebagai pemandu, siswa ya bekerja, guru itu cuma kan pengarah. Oke? Ya. Untuk selanjutnya, Pak Guru contohkan artikel yang ada atau contoh-contoh. Ya, coba kamu lihat di situ. Ini yang tampil apa? Surat. Hah? Surat apa tuh? Ya. Ya, sudah dinas. Di dalamnya terdapat apa saja? Tanggal, waktu, nomor tanggal, nomor logistik, surat, pemikiran, tanggal surat, alamat surat, tanggal. Ya, berarti kamu sudah pahami struktur daripada penyusunan surat, mulai dari surat sampai pada salam. tanggal penutup. Ya, salam penutup pada di mana? Di bawah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Kita semua. Oke, untuk selanjutnya ya, kita masuk di materinya.
Ya, tadi sudah kompetensi dasarnya, sekarang masuk di oke, dokumen administrasi usaha. Ya, ada beberapa pakar atau beberapa ahli yang menjelaskan tentang dokumen administrasi usaha. Ada berapa pakar? 2. Ya, menurut H.A. Simon, administrasi adalah suatu kegiatan dari suatu kelompok yang mengharapkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, bersama. Sedangkan menurut ya, administrasi hanyalah proses oke. Secara garis besar, administrasi adalah suatu proses yang oke. Yang berikut, ya ada ciri-ciri administrasi. Berapa di situ? Adanya sekelompok orang. Berarti setiap administrasi harus ada sekelompok orang. Yang kedua, adanya kerjasama. Terus yang berikut adanya tujuan yang harus dicapai. Ya, adanya proses. Oke, masuk di fungsinya. Ada berapa fungsi? Berarti ada 4. Ya, 4. Yang pertama menyediakan dan ya, sebut dengan ya, tahu pertanyaan itu kantor agraria. Oke, ya kerennya ini ya, izin yang dalam bentuk untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bahas pada saat diskusi nanti. Yang kedua, ini cuma sekedar ini saja. Oke, surat menyurat, ya pengertian surat. Surat adalah yang dapat juga. Ya, surat adalah informasi tertulis yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang dibuat peserta didik. Jadi materi tadi yang perlu jelaskan sebagian ada di sini ya. Untuk kamu kerja tugas berarti tinggal kamu yang materinya di sini. Dan di dalam sini ada materi kelompok, tugas kelompok dan ada tugas individu. Tugas kelompok berarti nanti kamu diskusikan. Sedangkan tugas individu nanti sebentar kepada evaluasi. Berarti ada berapa soal PG yang nanti kamu jawab. Nah, tapi sebelumnya untuk tugas kelompoknya, untuk kelompok 1 tadi apa? Kelompok 1-nya pembahasannya? Ya, materinya sebagian ada di sini, tinggal kamu ini. Kamu bentuk kelompok dulu. Nah. Masing-masing kelompok memiliki tugas, tapi di dalam kelompok juga harus memiliki tugas. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, dan ada yang bisa mencatat, ada yang bisa menjawab pertanyaan. Bisa toh? Bisa tidak nih? Ya, satu bisa menjawab pertanyaan, satu bisa mencatat, yang lainnya juga membantu. Bisa. Yang jelas materinya sudah ada dalam, tinggal kamu pahami, belajar dan pahami. Ya. Sebentar, ada pertanyaan bisa ini. Ingat, tadi yang perlu sudah sampaikan tadi, kelompok mana yang lebih unggul dan memenuhi kriteria yang ada, maka kelompok yang tersebut diistimewakan. Berarti mungkin bisa diberikan apa? Semacam hadiah. Kriteria siapa nih? Oh, sudah cukup berapa lagi? Ya, Victor. Banyak kan itu ya? Maka kamu punya kelompok ini dia bisa masuk ke itu. Ya. Bisa? Loh, kamu mau lihat 3 kelompok ini kira-kira seperti apa ya?
Oke, 35 menit mulai dari sekarang. Dalam sebuah kelompok itu ada ketiga. Ketika kamu tidak kompak, ya seperti tadi, misalnya awek berarti kalau tidak kompak berarti nyanyi tidak kompak berarti ketahuan. Bisa? Siap? Siap. Oke, berdiri semua. Oke, Pak Guru mulai 1 sampai dengan 3 hitungan. Hitungan 1 sampai 3 Pak Guru langsung tunjuk kelompok itu berarti dia ya. Ya, langsung. Oke, mulai. 1, 2, 3. Sampai tepuk tangan ya. Ulang. Kamu tepuk tangan. Oke, mulai. 1, 2, 3. Kelompok mana sudah siap tadi? Kelompok 1. Oke. Depan. Kelompok 1 tadi materinya ini ya. Kita ke sini 1 untuk geser bos. Untuk kamu presentasi di ini. Bisa nih toh? Langsung ke mall. Bos. Ini bisa, tinggal kamu jadi balik ini. Ambil pulsa. Oke, mulai. Ada hujan, ada petir menyambar di rumah si Ratu. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk usaha yaitu pisang goreng Magnus. Usaha pisang goreng Magnus pisang goreng adalah salah satu makanan populer di Indonesia. Rasanya yang manis dan legit membuat pisang goreng cocok dinikmati dengan berbagai suasana. Berangkat dari kegemaran masyarakat terhadap pisang goreng, kami membuka usaha pisang goreng Magnus dengan konsep yang berbeda, yaitu pisang goreng dengan ukuran besar, dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam. Adapun bahan utama yang kami gunakan adalah pisang asli yang diambil langsung dari petani pisang di Raja Ampat, khususnya Kota Waisai, sehingga rasanya lebih manis dan legit. Pisang goreng Magnus. Coba yang lain serius ya, serius. Harganya 20.000, tepung 1 kg 7.900, dengan harga 7.900, mangkuk plastik 100 pieces 25.000,
total harga 50.000. Botol saus 3 biji 10.000 dan total harga 10.000. LPG gas 3 kg dan harga satuan 18.000. Sendok 18.000 dan total harga 18.000. Sendok plastik 3 pak 4.000 dengan total harga 12.000. Kentang goreng 4 kg 33.000 dan total harganya 132.000. Es banner 2 unit 60.000 dengan total harga 120.000. Jumlah keseluruhan 355.150.000 rupiah. Untuk total harganya itu tadi untuk harga satuan dan untuk total harganya 757.900.000 rupiah. Demikianlah untuk pisang goreng Matthews adalah salah satu bentuk usaha kecil yang menguntungkan bagi kami, mengingat modal usahanya sangat rendah. Selain itu, pemilihan bahan baku serta penggunaan konsep yang tepat untuk membuat pisang goreng Matthews diminati oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Westside. Sekian klarifikasi, cukup sekian dan terima kasih. Ya, mungkin kelompok lain ada yang menanggapi? Nah, oke, diri. Untuk penghasilan per bulannya 5.000 atau 5 juta? Tadi itu, mohon maaf, tadi itu salah baca. Penghasilan per bulannya itu 5 juta rupiah. Sama-sama. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Berdiri, Amin. Apa saja kebutuhan utama pisang goreng? Bahan utamanya itu tentu saja pisang, terus tepung, minyak goreng, dengan topping-toppingnya. Udah. Nah, oke, apa dulu? Kenapa mereka membuka pisang goreng Mahmus? Karena pisang goreng Matthews itu salah satu makanan yang populer di Indonesia. Untuk daerah-daerah khususnya daerah di Westside itu tuh banyak peminatnya juga. Makanya kami ada stand pisang goreng Matthews di Kota Westside. Oke, nah. Sekali lagi. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memasak satu pisang? Ya, Satu buah saja. satu buah saja. Berapa lama? 2 minggu. Berapa lama? Ya, itu kayak pertanyaan itu satu buah 3 pisang. menit. Ya. Cukup. Cukup kan satu buah doang. Satu buah atau satu itu. Sudah. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, ya. Berjalan di Ya. bumi mengajar. Serius. Berjalan di bumi menginjak tanah, berjalan di awan menginjak udara. Sekian. Ayo semua tepuk tangan. Ya, kamu atur ke dapur sih kayak tadi kemarin. Ini apa makannya kita? Yang lain menangkap ya? Kamu serius untuk ini? Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan membacakan hasil diskusi kami yang dibawakan oleh teman kami. Surat niaga permintaan. Contoh surat niaga terakhir yang akan kami pelajari adalah contoh surat niaga permintaan. Salah satu jenis surat niaga yang sering digunakan adalah surat permintaan barang. Surat ini biasanya dikirimkan oleh sebuah bisnis kepada bisnis lainnya dengan tujuan diminta pihak. Oke. Oh, yang melengkapi. Ya, oke. Maka. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam
Struktur surat niaga adalah menyebutkan maksud, tujuan, dan dasar dibuatnya surat niaga tersebut, menyebutkan jenis dan jumlah produk atau jasa yang akan dipesan, menyebutkan cara mengirim barang atau jasa yang ingin dipesan, menyebutkan cara pembayaran, menyebutkan cara pengungkapan barang. Ya, kita tahu dua. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Definisi surat niaga. Pengertian definisi surat niaga adalah, menurut ahli, surat niaga adalah surat yang dibuat dikeluarkan perusahaan untuk keperluan niaga atau bisnis. Surat niaga mungkin menunda kegiatan komunikasi, perniagaan atau bisnis antar perusahaan. Bisa dikatakan juga bahwa surat niaga adalah salah satu jenis surat resmi yang isinya berhubungan dengan penawaran jumlah beli barang atau jasa, sehingga sering disebut sebagai surat. Coba, tidak, gue jawab sekarang. Ya langsung. Berdiri. Lalu dengan cara diretur atau dikembalikan. Ya, oke. Kembalikan atau membuat surat berkaitan dengan hal-hal yang menjadi keberatan. Ya, berarti dalamnya mungkin barangnya rusak atau pesanannya tidak sesuai. Ya, berarti dia harus komplain kembali atau mengklaim kembali atas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Kembali. Masa kamu tutup? Sekian dari kami kelompok 3. Nah, serius. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Ya, tadi kelompok 1 sampai dengan 3 presentasinya sudah bagus, tapi ada hal-hal yang kecil yang harus diperhatikan. Yang pertama, kerja sama kelompok yang masih belum kompak. Ada yang belum serius. Betul atau tidak? Ya, ada yang belum menguasai materinya, sehingga setiap pertanyaan yang diajukan oleh teman yang lain berusaha untuk melihat apa? Ya, kertas atau catatan. Betul? Ya, itu tandanya berarti kamu belum siap dari kemarin untuk belajar mengikuti pelajaran hari ini. Nah, Pak Guru inginkan dan usahakan untuk pertemuan selanjutnya dan seterusnya itu tidak ada lagi seperti itu. Usahakan keakraban atau kerjasama kelompok itu selalu terjaga dan selalu kompak, sehingga kamu bisa menyelesaikan sesuatu atau tugas-tugas yang ada itu bisa terselesaikan dengan baik dan tersusun dengan rapi. Ya, tadi kelompok pertama tadi presentasi soal hasil laporan mengenai atau rancangan ya pisang goreng. Ya, itu juga masih ini usahakan untuk selanjutnya dilengkapi, begitu pun kelompok 1, 2 dan 3. Usahakan untuk dilengkapi itu. Yang terakhir, Pak Guru ingin pesan bahwa Pak Guru ingin kutip salah satu toko Aristoteles namanya. Dia menjelaskan ini sebagai motivasi ya. Dia mengatakan pendidikan itu adalah memiliki akar yang pahit, namun memiliki buah yang manis. Apa itu? Maksudnya apa itu? Pendidikan itu memiliki akar yang pahit, tapi memiliki Buah yang manis.
Siapa yang bisa itu? Masa pendidikan ada yang baik? Ya, itu artinya apa? Ya, untuk menjadi orang yang sukses itu Harus berusaha. ya harus berawal dari yang pahit dulu, rintangan, tantangan, modal dan lain sebagainya. Ya toh? Ya baru dapat sesuatu yang kalau kata salah satu apa ini pantun yang di atau lagu yang diciptakan oleh Roma itu berakit-rakit. Artinya hari ini apa? Kita sengsara dulu, baru hari kemudian kita gitu. Masa tidak mungkin hari ini kamu ngongkang kaki baru ke depan kamu bisa ini bagaimana? Begitu pun kayak orang petani. Hari ini dia bekerja keras untuk menanam, ya toh? Ya. Terus lusa atau berapa bulan kemudian atau berapa tahun kemudian tibanya untuk panen. Kamu tidak kerja keras hari ini bagaimana? Lalu bagaimana dengan sekolah? Ya hari ini kamu apa? Sekolah dengan kursus apa ya? Ini kan apa? Saya sana kan tidak ya? Apa juga di situ, ya toh? Modal semua di situ sudah. Berarti pahitnya semua, pahit-pahitnya di situ semua sudah. Nah, tapi bagi orang yang memiliki jiwa semangat dan kekuatan dan punya feeling ke depan untuk belajar, ya, berarti semua itu dianggap mudah melalui. Apalagi di Raja Ampat ini. Raja Ampat ini kita mengenal memiliki sumber daya alam yang begitu banyak, terutama dalam wisata. Ya, ini yang ada sudah jurusan pariwisata, ada yang jurusan akuntansi terutama. Nanti ke depan paling ke sini untuk mengambil untuk daerah masing-masing. Jangan sampai orang lain yang mengatur dari, apalagi berlakunya yang namanya OA, orang asli Papua. Segala sesuatu yang ditentukan adalah orang Papua yang harus diutamakan. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau misalnya di bagian misalnya di dinas pariwisata, orang Papua tidak memiliki keahlian di situ, ya. Berarti ambil orang lain yang itu. Berarti apa? Kita sebagai penonton. Nah, itu istilahnya apa? Sama halnya dengan ayam hidup di atas tali tapi lapar. Maksudnya bagaimana? Ayam hidup di atas pali tapi masa hidup di atas pali baru lapar? Nah, jadi ke depannya artinya apa? Kita punya sumber daya alam yang ada tapi kita tidak mau kelola. Ini orang lain kan? Berarti kita sebagai apa? Penonton. Berarti apa? Harus pulang supaya kembali untuk mengambil daerah yang ada. Jangan sampai orang lain yang kata apa ini? Almarhum Gubernur Papua Barat ini. Kalau bukan kalian siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah itu. Boleh tingkatkan. Oke? Oke. Yang berikut. Pak Guru, kira-kira dari materi sampai dengan sekarang kamu sudah paham apa belum? Hah? Sudah? Sudah. Ya. Kalau memang sudah paham, berarti Pak Guru mau uji coba. Evaluasi dari Pak Guru bagi soal ya. Ya, soalnya sebanyak 20 nomor. Ini kamu jawab sudah. Ya, pergi saja. Kamu Oke, waktunya 10 menit evaluasinya.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Administrasi merupakan kegiatan Baca kesimpulan dulu. Ulang 1, 2, 3. Kesimpulan. Administrasi merupakan kegiatan untuk membantu melayani, menjalankan atau mengatur semua kegiatan perusahaan. Dalam sebuah bisnis, administrasi mencakup kinerja atau manajemen operasi bisnis dan penanggulangan perusahaan, serta penggunaan sosial pelaporan dan sumber daya lainnya secara efisien untuk melakukan kegiatan menuju tujuan dan perusahaan. Oke, untuk selanjutnya kita refleksi dari materi berarti di situ refleksinya dari kalian. Jawaban disertai dengan emoji yang ada. Dari emoji yang ada ya? Ada menangis, ada ya? Senang sekali. Nah, coba kita uji sama-sama. Oke. Apakah Anda senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Berarti ada di mana? Sini. Oh, sini ya? Oke. Apakah Anda senang dengan media pembelajaran yang digunakan? Media pembelajaran kayak ini, fokus dan lain-lain. Yang berikut, apakah Anda senang dengan guru menerapkan materi ini? Sama-sama menerapkan apakah? Terus yang berikut, apakah guru memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan pendapat? Guru memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau tidak? Dari mana? Ya, oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pelajaran berikutnya, ya Pak Guru ingatkan untuk pertemuan yang berikutnya materinya Pak Guru harap semua lebih siap lebih awal sehingga pada saat diskusi atau presentasi materi itu tidak lagi terdapat seperti kesalahan-kesalahan seperti yang tadi ya. Nanti lanjutan materi yang berikut adalah soal bagaimana membuat surat yang benar, baik dan benar. Itu disertai dengan contoh, rekam, praktik dan lain sebagainya. Ya, karena pertemuan kita sampai di sini saja. Selanjutnya untuk ketua kelas, ya pimpin doa dan salam untuk ya istirahat untuk yang pertemuan berikutnya. Oke. Amin. Beri salam.